Tim gabungan Kodaeral 8 amankan barang ilegal dari KMP Porodisa. Rotasi jabatan, Gubernur Selvanus lantik 62 pejabat. ...150 atlet dari 12 provinsi ikut Kejurnas Panahan Sulut Open 2026. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya, Devis Pinontoan. Inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Kita awali dari info yang pertama, saudara. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Manado berhasil menangkap 6 pelaku yang diduga terlibat tawuran. Dari ke-6 pelaku, 3 diantaranya merupakan otak atau provokator terjadinya tawuran. Polisi bergerak cepat meredam aksi tawuran yang terjadi di beberapa lokasi di kota Manado, diantaranya Kelurahan Sindulang, Singkil, dan Karombasan. Dari aksi tawuran tersebut, polisi berhasil menangkap 6 pelaku, 2 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Mereka kedapatan membawa senjata tajam jenis tombak dan aksinya terekam kamera pemantau milik warga. Saat ini para pelaku telah ditahan dan sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polresta Manado. Salah satu pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena mencoba melawan petugas saat hendak ditangkap. Yang bersangkutan mencoba melawan dengan melarikan diri, sehingga dari kami melakukan tindakan tegas. Polresta Manado berhasil mengamankan 3 terduga pelaku, yang mana 3 terduga pelaku ini adalah provokator yang bukan berasal dari wilayah Ketangbaru, namun dari wilayah yang luar. Itu untuk kejadian pada tanggal 8 yang terjadi di Ketangbaru. Untuk pelaku yang diamankan kurang lebih ada 6 orang. Sampai sekarang masih menjalani pemeriksaan, Pak? Masih dilakukan pemeriksaan terhadap yang 5 orang. Pihak kepolisian juga terus melakukan patroli rutin dengan menyisir lokasi atau wilayah rawan Kamtipmas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 307 KUHP nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, tim Quick Response 8 Kodaeral 8 bersama tim Satgas Intel Mar Kerapu 826 dan Bea Cukai Kantor Wilayah Manado berhasil mengamankan sejumlah barang ilegal yang dimuat KMP Porodisa di Pelabuhan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan. Penindakan tersebut bermula dari informasi intelijen terkait rencana penyelundupan barang ilegal tanpa dokumen resmi di KMP Porodisa. Berdasarkan pantauan IC Vision Kodaeral 8, KMP Porodisa diketahui berangkat dari Pelabuhan Feri Paranaro Tahuna pada 8 Februari dan tiba keesokan harinya di Pelabuhan Amurang. Dalam pengembangan informasi tersebut, tim gabungan kemudian mengamankan 1 unit truk ekspedisi yang dimuat di KMP Porodisa. Dari hasil pemeriksaan ditemukan berbagai barang ilegal, di antaranya sianida sebanyak 13 koli atau kurang lebih 650 kg, spare part Yoke Flank sebanyak 420 pieces, Kyle King Eagle 180 package, serta ratusan paket vitamin ayam. Berdasarkan hasil perhitungan, potensi kerugian negara akibat peredaran barang ilegal tersebut diperkirakan mencapai 1,069 miliar rupiah. Barang temuan tersebut kemudian diserahkan kepada Bea Cukai untuk proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado melakukan ramcek atau uji petik terhadap sejumlah kapal yang beroperasi di Pelabuhan Manado pada Senin 8 Februari 2026. Uji petik ini dilakukan untuk memastikan kapal-kapal di Pelabuhan Manado memenuhi syarat untuk berlayar. Guna meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan Lebaran tahun 2026, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Manado melakukan uji petik kelaikan terhadap sejumlah kapal di Pelabuhan Manado.
Pada pemeriksaan yang dilakukan, petugas memeriksa surat-surat kelengkapan pelayaran, life jacket, serta kelengkapan lain yang menjadi syarat utama dalam suatu pelayaran penumpang. Adapun tujuan dalam kegiatan uji petik pada saat ini untuk meningkatkan kelancaran, kenyamanan, dan keselamatan kapal, transportasi kapal dalam masa angkutan Lebaran ini. Kami memastikan kembali ketersediaan alat-alat keselamatan di atas kapal, apakah cukup atau ada juga mungkin yang sudah rusak, diganti, terus akomodasi di kapal, alat-alat keselamatan lainnya, permesinan, juga alat pemadam. Ya, seperti itulah. Ini mengucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah datang, Ibu Lita bersama rekan-rekan yang sudah memeriksa kapal kami, dan kami bisa menyadari apa yang menjadi kekurangan dari hasil pemeriksaan akan kami lengkapi secepat mungkin. Pada uji petik kali ini, petugas masih menemukan kelengkapan kapal yang tidak sesuai seperti dokumen kapal yang sudah habis masa berlaku, serta light buoys atau lampu yang ada di life jacket yang tidak berfungsi di sejumlah kapal. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, Kantor Kesia Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Gorontalo melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal perintis Sabuk Nusantara 76 yang akan digunakan untuk mengangkut penumpang pada arus mudik Lebaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kelayakan kapal sebelum beroperasi. Petugas KSOP Gorontalo melakukan inspeksi detail di atas kapal perintis Sabuk Nusantara 76 yang sandar di Pelabuhan Gorontalo. Pemeriksaan meliputi kesiapan anak buah kapal, kondisi mesin, kelayakan lambung, hingga kelengkapan alat keselamatan seperti pelampung, skoci, jaket pelampung, dan alat pemadam kebakaran. Selain itu, petugas juga memastikan seluruh peralatan keselamatan masih dalam kondisi baik dan tidak melewati masa kadaluarsa. Tak hanya aspek teknis, fasilitas penumpang dan kenyamanan di dalam kapal turut diperiksa agar layak digunakan selama perjalanan mudik. Setiap kapal yang digunakan, apalagi khusus untuk kapal penumpang, itu diperiksa dengan baik, dengan teliti, sehingga nanti selama dalam angkutan Lebaran, angkutan Natal dan Tahun Baru itu dapat dipastikan bahwa kapal itu layak laut untuk dipergunakan untuk penumpang. Nah, selama dalam pemeriksaan itu, mulai dari alat-alat keselamatan, permesinan, kru kapal, fasilitas yang ada dalam kapal itu diperiksa semua. Kalau alat keselamatan itu kelengkapan life jacket, di mana dalam aturan regulasinya alat keselamatan itu harus 125% dari pelayar, dari semua termasuk kru kapal. Jadi harus lebih alat keselamatan. Itu juga alat keselamatan yang lain. Dicek apakah sudah masih bagus, enggak expire, alat pemadam kebakaran berfungsi dengan baik. Apa itu yang sifatnya pemadam api, pemadam air, itu dicek semua. Tentu juga kesiapan kru kapal, karena yang akan melaksanakan kegiatan semua tentu ABK kapal. KSOP berharap kapal perintis dapat menjadi sarana transportasi laut yang aman, nyaman, dan andal bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, 7 tahun dinanti akhirnya wajah baru pesisir Teluk Palu kembali bisa dinikmati. Alur Elevate Road dan Jembatan 4 Palu mulai diuji coba secara terbatas. Meski hanya 2 jam, namun ini menjadi sinyal kuat pulihnya nadi transportasi di Kota Palu. Sebuah penantian panjang sejak bencana dahsyat 2018 silam, kini menemui titik terang. Konstruksi besar-besaran di sepanjang pesisir pantai Teluk Palu akhirnya rampung dan siap difungsikan. Kini aspal mulus membentang dari Jalan Komodo hingga ke Jalan Cumi-Cumi. Sisa reruntuhan yang suram berganti dengan jalur modern yang siap menopang lalu lintas kota. Pada Senin sore, sejumlah kendaraan mulai melintas dalam tahap uji coba. Dari pantauan di lokasi, deretan rambu-rambu baru sudah berdiri tegak di sisi jalan, termasuk peringatan angin kencang yang sewaktu-waktu bisa berhembus dari arah laut. Jalur lingkar luar ini memang dirancang khusus untuk kendaraan bermuatan berat.
Kepala BPJN Sulawesi Tengah Bambang Razak menyatakan jalur elevate dan jembatan ikonik ini sudah siap untuk digunakan. Lanjuti rapat kami sebelumnya di minggu kemarin dengan Forum Lalu Lintas, kita mengidentifikasi ada beberapa titik simpul pertemuan antara elevated route itu sendiri dengan pertemuan dengan jalan nasional, baik dari sisi Raja Moili maupun dari sisi Cumi-Cumi. Nah, ini nantinya yang akan kita coba lihat sebentar bagaimana terkait dengan pertemuan dari simpul tersebut. Tapi secara prinsip bahwa jembatan dan elevated route itu sendiri atau jalan Cumi-Cumi dan Raja Moili ini prinsipnya sudah dapat fungsional untuk dilalui. Uji coba berlangsung selama 2 jam mulai pukul 4 sore hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Semuanya dicatat guna memastikan keamanan dan kenyamanan pengendara saat diresmikan nanti. Jalur ini rencananya akan dibuka secara umum pada 13 Februari mendatang. Sebuah tanda kebangkitan setelah jembatan 4 yang dulu menjadi kebanggaan hancur diterjang tsunami 7 tahun silam. Aldrin Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Informasi RUPS Bank Sulut Go, jajaran komisaris dan direksi dirombak, akan kami hadirkan usai jedah berikut. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Lakukan penyegaran jabatan. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus melantik 62 pejabat di ruang lingkup Pemprov Sulut di Wisma Negara Bumi Beringin pada Senin sore. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus menggelar rotasi jabatan di ruang lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Sebanyak 62 pejabat tinggi pertama dan pejabat administrator dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus. Sebanyak 12 jabatan eselon 2 atau jabatan tinggi pertama mengalami rotasi. Di antaranya 1 jabatan asisten Setdaprov, 10 jabatan kepala dinas dan 1 staf ahli, dan puluhan jabatan eselon 3. Gubernur Julius Selvanus bilang, rotasi jabatan dalam lingkungan Pemprov Sulut adalah hal yang biasa. Ini adalah bentuk penyegaran jabatan dengan harapan ada peningkatan kinerja dalam jabatan yang baru. Dan karir itu hal yang biasa, sudah pergantian, pergeseran, ya bahkan gubernur pernah mengalami nonjok 4 kali, tapi jadi malu jenderal juga. Jadi gubernur juga ya. Pernah marah sama pimpinan, kenapa saya nonjok? Kenapa saya pindah? Padahal istri anak saya masih masuk sekolah. Anak-anak masih kecil, ya kan? Kenapa sih harus pindah jauh-jauh? Itu karir, ya. Kita akan mendapatkan di mana saja, kapan saja, Coca-Cola. Ya, jadi nggak usah kemudian kok ini saya tanya. Itu bagaimana kita berkarir. Sementara itu, Jemiring Keuangan, salah satu pejabat yang diangkat dalam jabatan yang baru sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov atau Asisten 2 mengatakan akan menjalani tugasnya yang baru, berkomitmen membantu gubernur mewujudkan kedaulatan pangan di Sulawesi Utara. Tugas ini sangat berat. Ya, ini tanggung jawab mutlak untuk mendukung, mensupport pemerintahan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang ada. Dan ini suatu hal tantangan baru bagi kami. Ya, di bidang ekonomi dan pembangunan, salah satu tugas utama adalah mengkoordinasikan ya, bidang ekonomi dan pembangunan agar kesejahteraan rakyat bisa meningkat. Gubernur juga menyerahkan 6 SK pelaksana tugas kepala dinas, diantaranya Franky Manumpil sebagai PLT Kadis Perikanan dan Kelautan, Audi Pangemanan sebagai PLT Kadispora, dan Franky Tintingon sebagai PLT Kaban Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, struktur jajaran direksi dan komisaris Bank Sulut Go berubah dan resmi ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS yang berlangsung Selasa kemarin. Sejumlah nama baru dipercaya mengisi posisi strategis dan diharapkan mampu memberikan dampak.
Dalam erupsi yang berlangsung sejak pagi hari, sejumlah kepala daerah yang merupakan pemegang saham terpantau turut hadir. Rapat tersebut menghasilkan sejumlah poin penting, mulai dari struktur direksi dan komisaris yang bertugas di periode tahun 2026-2031 hingga penetapan target di tahun 2026. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus mengatakan Bank Sulutgo berhasil mencapai target di tahun 2025 dan akan diberikan target baru yang hendak dicapai pada tahun 2026. Untuk 2026 ini, saya ulang 2025 kan sudah tercapai ya 400 miliar dan itu luar biasa, dan kita target untuk 2026 di 500 miliar. Mudah-mudahan dengan semangat baru ini dan tentunya akan tercapai. Sementara itu, Vicky Lumentut, salah satu nama baru yang masuk dalam jajaran komisaris Bank Sulutgo, telah menyatakan siap berkontribusi dalam memajukan Bank Sulutgo. Usai dipercayakan sebagai komisaris utama, Lumentut menyebut akan segera menjalani pertemuan dengan jajaran komisaris dan direksi. Sudah ini tentu akan diskusi dengan teman-teman yang ada, baik jajaran komisaris dan direksi, untuk kita melihat follow up dari hasil RUPS. Keputusan tadi saya tidak ikuti karena masuk setelah pada saat kita tinggal pengukuhan seperti itu. Jadi kesempatan saya pelajari dulu. Selain Lumentut, nama baru lainnya yang masuk dalam jajaran direksi dan komisaris adalah Riana Ismail, Diana MD, Rudianto Katili, Teti Rampengan, dan Mutesa Holding. Sungli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Di tengah kesibukan sebagai anggota Polri tak menghalangi seorang polisi wanita untuk tetap produktif. Sejak akhir tahun 2024, Bribtu Anissa Brab, Polwan yang bertugas di Polda Gorontalo ini, sukses mengembangkan usaha peternakan burung puyuh bersama suami di Kabupaten Gorontalo. Menjadi abdi negara sebagai polisi tidak menghalangi Bribtu Anissa Brab untuk mengembangkan peternakan burung puyuh. Terinspirasi dari rekan kerja, Anissa memberanikan diri terjun ke dunia peternakan. Tahun 2024, Anissa bersama suami yang juga merupakan anggota Polri mulai menekuni peternakan burung puyuh di tengah kesibukan sebagai polisi. Anissa bersama suami berbagi tugas mulai dari perawatan, memberi pakan, mengumpulkan telur hingga distribusi penjualan. Namun perjalanan usaha ini tidak selalu berjalan mulus. Tantangan terbesar dirasakan pada awal berternak, terutama saat proses pengiriman bibit burung puyuh dari Pulau Jawa ke Gorontalo yang berisiko matinya bibit akibat perjalanan panjang. Burung puyuh dikembangkan mulai dari usia 0 hari hingga dewasa dan menghasilkan telur. Ini karena berhubung burung puyuh saya sekitar 950 ekor, jadi kira-kira sekitar 940 lah, 940 butir satu hari. Dan untuk penyalurannya saya kelangganan ke pasar-pasar dan ke lapak. Dan berhubung juga sudah ada MBG, sudah terbantu sama MBG, jadi saya menyalurkan juga di MBG. Jadi untuk membagi waktu, alhamdulillah saya sama suami saya membagi waktu. Kalau saya sibuk di kantor, saya telepon suami saya untuk dikasih makan dulu burung, nanti habis kasih makan burung kembali lagi ke kantor. Terus karena kan kami pulang sama-sama Pak, jadi habis dari kantor kami langsung singgah kandang, kumpul telur dan bawa di rumah tapak. Saat ini Anissa memiliki sekitar 950 ekor burung puyuh produktif. Dari jumlah tersebut menghasilkan sekitar 940 butir telur puyuh setiap hari dan dijual dengan harga Rp11.000 per kemasan yang berisi 20 butir telur. Setiap hari Anissa bersama suami mendistribusikan telur puyuh ke berbagai pasar dan kios, bahkan ke dapur makanan bergizi gratis atau dapur SPPG. Usaha peternakan burung puyuh milik Bribtu Anissa ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Lantaran masa produksi burung puyuh bisa berlangsung selama 1 hingga 2 tahun jika perawatannya optimal dan rutin diberikan vitamin. Kisah Anissa menjadi bukti bahwa keterbatasan waktu bukanlah penghalang untuk berkarya dan berwirausaha. Dengan kerjasama, ketekunan, dan mengatur waktu yang baik, usaha dapat terus berkembang meski di tengah kesibukan sebagai anggota Polri. Agustiar Ramatia Arjoyo, Israhayu Jafar, Kompas TV, Gorontalo.
Sementara itu, Saudara, Perkumpulan Biodiversitas Gorontalo berkolaborasi dengan sejumlah lembaga dan komunitas menggelar sensus burung air di Danau Limboto. Kegiatan ini dilakukan untuk memantau keanekaragaman hayati sekaligus mencatat jenis-jenis burung yang rutin bermigrasi maupun menetap di kawasan danau tersebut. Suasana pagi di kawasan Danau Limboto tampak berbeda. Sejumlah peneliti dan relawan terlihat menyisir tepian danau sambil membawa teropong serta buku catatan lapangan. Perkumpulan Biodiversitas Gorontalo atau Biota bekerja sama dengan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Negeri Gorontalo, AJI Gorontalo, CIEG, serta Simpul Gorontalo melakukan sensus burung air tahunan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengamati, mendata, hingga mencocokkan jenis-jenis burung air yang ditemukan setiap tahun di Danau Limboto, sehingga dapat diketahui perkembangan populasi serta kondisi ekosistem danau. Ini merupakan kegiatan tahunan dari kegiatan sensus burung air Asia yang di Gorontalo kita laksanakan di Danau Limboto. Ini sudah kami berkali-kali tiap tahun melakukan di sini. Sensus burung air ini juga dilakukan oleh banyak peneliti di banyak daerah dan banyak negara, termasuk warga sebagai citizen science. Jadi semua berpartisipasi untuk melakukan penghitungan burung air. Ya, tentu burung air adalah burung yang hidupnya bergantung dengan keberadaan air. Dalam pendataan, tim menggunakan peralatan khusus berupa spotting scope atau teropong jarak jauh, serta buku panduan lapangan untuk memastikan identifikasi spesies dilakukan secara akurat. Dari hasil pengamatan sementara, sejumlah jenis burung air berhasil tercatat, diantaranya blekok sawah, kuntul kecil, kuntul kerbau, cengak merah, hingga gagang bayam yang kerap terlihat mencari makan di perairan dangkal. Tadi mengamati macam-macam burung. Jenis-jenis burung itu ada beberapa burung. Yang pertama saya dapat ada kuntul kecil, blekok sawah, gagang bayam, sama cangak merah. Satu lagi itu kuntul kerbau. Dapatnya karena yang pertama itu saya dapat saya tahu jenis-jenis burung, terus macam-macam burung kan banyak di sini. Terus jadi yang saya tidak tahu jadi saya tahu. Selain menjadi kegiatan ilmiah, sensus ini juga menjadi upaya edukasi lingkungan serta mendorong kepedulian masyarakat terhadap kelestarian Danau Limboto yang menjadi habitat penting bagi berbagai satwa liar. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Informasi berikutnya, Saudara, pecinta ayam serama di Gorontalo menggelar kontes ayam. Berbeda dengan kontes ayam pada umumnya, ayam serama dinilai berdasarkan postur tubuh atau anatomi, keindahan bulu, dan yang paling utama adalah keberanian atau temperamen saat berada di atas meja karpet. Sorak pemilik ayam serama saat memandu ayamnya agar bisa berlenggak-lenggok di atas meja sambil diiringi musik menambah suasana kontes ayam serama yang dilaksanakan pecinta ayam serama yang bertempat di Pasar Sentra Kota Gorontalo semakin riuh. Selain ajang silaturahmi sesama pecinta ayam serama di Gorontalo, kegiatan ini juga merupakan latihan bersama sebelum ayam serama ini diikutkan dalam kontes nasional nanti. Ketua Komunitas Ayam Serama Gorontalo bilang, di tahun 2026 ini akan melaksanakan sebanyak 12 seri. Kebetulan ini awal kita buat untuk liga tahun 2025 sampai 2026 dan rencananya kita bikin 12 seri. Jadi hari ini seri pertama. Alhamdulillah sampai saat ini lumayan banyak, ada mungkin sekitar 20-30 cuma tidak datang semua. Berbeda dengan kontes ayam pada umumnya, ayam serama ini dinilai berdasarkan postur tubuh atau anatomi, keindahan bulu, dan yang paling utama adalah keberanian atau temperamen saat berada di atas meja karpet. Perawatan ayam serama berbeda dengan ayam biasa, butuh perlakuan khusus untuk merawat ayam agar tetap terlihat gagah, terutama dari segi bulunya. Dari segi keunikan itu ayam serama ini salah satu ayam yang terkecil di dunia ya. Kemudian untuk bisnisnya sendiri yaitu masih lumayan, harganya masih lumayan di atas. Jadi itulah. Kemudian
kita sering melakukan event-event, kegiatan-kegiatan seperti hari ini yang kita lakukan, itu kontes ayam kecantikan ayam Serama. Sementara untuk harganya sendiri, ayam ini terbilang tidak murah, berkisar dari ratusan ribu rupiah hingga sampai puluhan juta rupiah. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Kembalikan fungsi trotoar, Pemkot Makassar gencar tertibkan PKL. Akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, terlibat dugaan kasus korupsi kredit usaha rakyat pada Bank BRI Unit Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya. 10 orang ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Rutan Kelas 2 Ambon dan Lapas Perempuan Kelas 3A Ambon. Usai menjalani pemeriksaan kurang lebih 8 jam di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, 10 orang yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi KUR periode 2019 hingga 2022 pada Bank BRI Unit Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung digiring menuju Rutan Kelas 2A Ambon dan Lapas Perempuan Kelas 3A Ambon Senin 9 Februari 2026. 10 tersangka ini merupakan mantan kepala unit, mantri, dan 8 orang calo. Modus operandi yang dilakukan untuk memuluskan aksi tersebut, 8 calo mengumpulkan KTP warga untuk melakukan kredit usaha rakyat, kemudian dibantu oleh mantan kepala unit bank dan mantri guna melakukan pencairan pinjaman. Tersangka dalam hal ini, yang pertama adalah Kak Unit, yang kedua ada mantrinya, kemudian ada kurang lebih 8 orang calo. Jadi para tersangka malam ini langsung dibawa ke Rutan Kelas 2 Ambon ya, dan ada 2 orang perempuan, jadi ditahan juga di Lapas Perempuan di Dania. Ya. Untuk kerugian negaranya kurang lebih 2,8 miliar. Perhitungan dari BPKP Provinsi Maluku. Dari hasil pencairan sejumlah uang itu kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka. Akibatnya, negara mengalami kerugian senilai 2,8 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV Ambon, Maluku. Berita lainnya, Saudara, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon, Maluku mulai melakukan ramcek terhadap 11 kapal penyeberangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan armada menghadapi lonjakan penumpang pada angkutan Lebaran 2026. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan instansi teknis terkait. Fokus utama ramcek adalah aspek keselamatan pelayaran, agar keseluruhan kapal benar-benar siap beroperasi saat puncak arus mudik. Sejumlah kapal yang beroperasi di lintas strategis telah menjalani pemeriksaan, diantaranya kapal melayani rute Waipirit Hunimua, Wai Umeputi Nalahia, dan Masohi. Ramcek dilakukan sejak dini agar pada puncak angkutan Lebaran 2026, seluruh kapal dalam kondisi siap beroperasi. Total nanti 11 kapal. Itu tetap dilakukan ramcek, 3 di Maluku Tenggara, 2 baru sementara melaksanakan docking di kelas Aman Sorong, dan rencana besok juga Tanjung Madlahar dilakukan ramcek. Sementara di Tulehu itu nanti dilakukan oleh khusus WAIA, UPP Tulehu, Hunimo Waipirit, nanti itu gabungan. Pada mudik Lebaran tahun ini, ASDP Ambon akan menerapkan skema operasional yang sama seperti saat angkutan Nataru tahun kemarin, khususnya di lintas Hunimua Waipirit yang dinilai berjalan lancar. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Informasi berikutnya, Saudara, puluhan mobil pengangkut sembako tertimbun longsor di Jalan Trans Papua, ruas Jayapura, Wamena. Saat ini pihak kepolisian bersama Balai Jalan Nasional sementara berupaya mengevakuasi kendaraan yang tertimbun longsor. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan menyebabkan longsor di Jalan Trans Papua, ruas Jayapura, Wamena pada Minggu dini hari. Dari data Polda Papua, terdapat 6 titik terparah yang menyebabkan Jalan Trans Papua Jayapura Elelim terputus total dan tidak bisa dilalui kendaraan.
Keenam titik itu diantaranya area Kem Pemilu, Tanjakan Yahuli, area Kem 90 dan Kem 80, Jembatan Kalikil yang hanyut terbawa arus serta ruas jalan Kampung Wara yang tertimbun material tanah dan batu. Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Sukirnito mengatakan longsor ini dipicu oleh tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur kawasan tersebut sejak Sabtu sore hingga Minggu pagi yang menyebabkan kondisi tanah labil dan memicu longsor di sejumlah titik ruas jalan yang masih dalam proses pengerjaan. Akibat kejadian ini, arus transportasi darat Jayapura-Wamena lumpuh total. Beberapa kendaraan dilaporkan tertimbun material longsor, puluhan kendaraan lainnya terjebak di sepanjang ruas jalan, serta satu unit truk roda 6 hanyut terbawa longsor. Sejak hari Minggu tanggal 8 Februari 2026, jalur Trans Papua yang menghubungkan Jayapura dan Wamena putus total akibat bencana alam, yaitu tanah longsor yang diakibatkan intensitas hujan yang tinggi. Ada 6 titik longsor yang terjadi di wilayah Jalan Trans Papua ini, yaitu di pertama Jalan Tanjakan Area Kem Pemilu itu putus, kedua Jalan Tanjakan Yahuli itu putus, Jalan Area Kem 90 tertimbun longsor, Jalan Area Kem 80 tertimbun longsor, Jembatan Kalikil dan area Kampung Wara tertimbun longsor. Akibat bencana yang terjadi ini mengakibatkan satu kendaraan roda 6, yaitu truk roda 6 hanyut di Kalikil. Meski terjadi longsor yang besar, tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Untuk menangani longsor, personil Polres Yalimo sudah tiba di lokasi dan berkoordinasi dengan perusahaan untuk melakukan pembersihan material longsor sekaligus mengevakuasi puluhan kendaraan yang tertimbun longsor. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Saudara, petugas gabungan Satpol PP dan Dinas Perhubungan menertibkan puluhan lapak PKL di sejumlah lokasi di Makassar. Penertiban juga dilakukan di banyak titik. Wali Kota menegaskan penertiban ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai akses pejalan kaki. Puluhan lapak di Jalan Maipa dan Datu Museng, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, ditertibkan petugas gabungan Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Makassar. Lapak-lapak ini yang sudah belasan tahun berdiri di atas trotoar itu dibongkar. Hal yang sama juga dilakukan di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakukang. Langkah ini dilakukan untuk menata kembali Kota Makassar, mengembalikan fungsi utama trotoar sebagai akses bagi pejalan kaki, bukan untuk lokasi berjualan. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin menegaskan tidak boleh ada yang memonopoli fungsi fasilitas umum, terutama trotoar, apalagi pedagang kaki lima. Proses-proses penertiban itu adalah proses untuk memberikan hak-hak kepada orang lain. Artinya di atas jalan, di atas trotoar ada hak-hak orang lain yang ada di sana. Itu kita tidak boleh ambil. Sehingga proses ini kita jalankan sehumanis mungkin. Supaya apa? Kita saling mengerti bahwa kalau ini kita tidak selesaikan, ada hak-hak orang yang terambil. Khususnya di alur-alur yang menuju ke Losari. Itu kan bagus kalau kita jalan kaki, mobilnya parkir lebih jauh, jadi tidak terlalu crowded nanti maksudnya. Jadi tugas barunya Pak. Iya, ini tugas barunya Pak Camat baru, dan ini akan secepatnya kita perbaiki pola pedestrian yang ada di wilayah itu. Penertiban juga dilakukan menindaklanjuti keluhan warga Kota Makassar yang merasa tidak mendapatkan akses jalan kaki karena digunakan oleh PKL. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, menjelang bulan suci Ramadan, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari menggelar pasar murah pada Selasa pagi 10 Februari 2026. Kegiatan pasar murah itu warga rela antri untuk membeli bahan pokok yang dijual murah dibandingkan harga di pasar tradisional. Inilah suasana pasar murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari. Sejak pagi warga rela mengantri demi mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Salah satu komoditas yang paling diminati warga adalah beras.
Dari pasar murah itu, beras keemasan 5 kg dijual dengan harga Rp50.000. Harga tersebut jauh lebih murah dibandingkan harga beras di pasar tradisional yang mencapai Rp70.000 per kilogram. Selain beras, pasar murah juga menyediakan kebutuhan pokok lainnya seperti bawang merah, bawang putih, dan telur yang dijual di bawah harga pasar. Warga berharap kegiatan pasar murah ini dapat rutin digelar, terutama menjelang bulan Ramadan, mengingat harga bahan pokok biasanya mengalami kenaikan. Minyaknya 15.700. Kalau bulannya tadi Bu? Bulannya 17.000. Ya, gimana Bu? Ada perbedaan tidak Bu kalau harga di pasar dengan di sini Bu? Di sini kayaknya agak murah. Agak murah ini. Berarti gimana? Terbantu tidak Bu? Terbantu. Apa harapan Ibu kepada pemerintah Kota Manado? Harapannya bisa lagi dibentuk begini pasar murahnya. Membantu sekali warga. Berapa Bu? 50.000. Gimana Bu? Terbantu berapa Bu? Ya? Terbantu sekali Bu ya? Terbantu sekali. Apalagi mau masuk bulan puasa. Kalau biasanya di Bu, di tempat-tempat lain berapa harga? Mahal, 75. Gitu Bu ya? Apa beras begini. Oke. Apa harapan Ibu kepada pemerintah Bu? Semoga makin maju supaya tambah murah lagi, kasihan kemiskinan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf menyatakan, pasar murah digelar bertujuan membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga pangan menjelang bulan suci Ramadan. Kita hari ini kan ada HBKN, Hari Besar Keagamaan ya, dalam hal ini menyambut Ramadan, di dalamnya ada puasa ya. Pertama yang kita menghadapi kan puasa. Untuk itu pemerintah kota melalui Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka menjaga stabilisasi harga dan pasokan, kami tentu melakukan langkah-langkah nyata ya. Ya nyata karena memang benar-benar pangan ini berbuat untuk masyarakat. Sebelumnya perlu saya sampaikan untuk mengantisipasi ini, Ketahanan Pangan telah melakukan gerakan pangan murah sejak Januari sampai hari ini sudah kurang lebih 20 kali. Belum ditambah hari ini 5 kali sampai Jumat. Dengan adanya pasar murah ini, pemerintah berharap beban masyarakat dapat berkurang dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga. Silvian Syakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. 150 atlet dari 12 provinsi ikut Kejurnas Panahan Sulut Open 2026. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Sebanyak 150 atlet dari 12 provinsi se-Indonesia mengikuti kejuaraan nasional terbuka panahan di Stadion Kelabat Manado, Sulawesi Utara. Turnamen yang digelar gratis tanpa biaya pendaftaran ini bertujuan menjaring bibit-bibit unggul yang diharapkan mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Turnamen Merah Putih Panahan disambut antusias oleh 150 atlet dari 12 provinsi di Indonesia. Pertandingan dipusatkan di Stadion Kelabat Manado. Kejuaraan Panahan Sulut Open 2026 ini mempertandingkan 8 divisi, diantaranya recurve 70 meter, kempon 50 meter, dan nasional atau standard bow. Peserta juga dibagi dalam kelompok usia U21, U15, dan U13 hingga U10, dengan jarak tembak 10 hingga 40 meter. Di hari pertama kejuaraan, semua kategori lomba mulai dipertandingkan. Nampak para atlet fokus untuk memenangkan lomba. Salah satu peserta, Arif Nurrohim, mengaku senang dapat mengikuti turnamen ini karena menjadi ajang menguji kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Bagus nah, supaya banyak pengalaman sedikit. Arif seberapa kali ikut panahan sayang? 3 kali. 3 kali? Ya. Nah, di open turnamen ini dapat medali apa, Arif? Medali emas 2 individu. Medali emas individu. Terus sama U10. Dengan medali emas. Sama medali emas mix team. Ketua Panitia Yudi Karaeng menyebut kejuaraan ini merupakan ajang melahirkan atlet-atlet muda panahan berprestasi dari daerah. Ya, baik. Jadi turnamen kita Gubernur Cup Panahan Merah Putih Sulut Open 2026 ini memang diinisiasi oleh Pak Gubernur Sulut ya, yang mana Maijen TNI Purnawirawan Julius Silvanus Ehe. Beliau berharap lahir
atlet-atlet panahan nasional nanti ke depan dari Solo. Dan kegiatan ini diikuti kurang lebih sekitar 150 atlet dari 12 provinsi di Indonesia, dan kegiatan ini kurang lebih ada 8 divisi, dari mulai divisi recurve 70 meter, kemudian barebow 50 meter, kompon 50 meter, kemudian nasional itu ada di U21, U15, U13, dan U10. Kejuaraan nasional panahan akan berlangsung 9 hingga 15 Februari 2026 dan memperebutkan Piala Gubernur Sulawesi Utara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, perguruan silat Tadulako cabang SMA Negeri 1 Balaesang keluar sebagai juara umum pencaksilat militer Open Turnamen Piala Pangdam 23 Palakawira di Kota Palu. Pencaksilat militer Open Turnamen Piala Pangdam 23 Palakawira resmi ditutup oleh Pangdam 23 Palakawira Majen TNI Jonathan Bincar Parluhutan Sianipar di Gedung Olahraga Gelora Bumi Kaktus Kota Palu. Di kejuaraan ini, perguruan silat Tadulako cabang SMA Negeri 1 Balaesang berhasil meraih 8 medali emas, 2 medali perak, dan 5 perunggu, sehingga dinobatkan sebagai juara umum. Pangdam mengapresiasi prestasi para atlet dan menegaskan kejuaraan ini menjadi bagian dari pembinaan atlet pencaksilat nasional serta pelestarian warisan budaya bangsa. Jadi ini event pertama untuk Kodam melaksanakan kegiatan kejuaraan pencaksilat, dan ini juga mungkin pencaksilat militer pertama di Angkatan Darat. Nah, jadi sepertinya acara ini kita selenggarakan untuk mensosialisasikan PSM yang sudah dideklarasikan di bulan Agustus yang lalu ya, oleh Bapak Kasat. Kemudian juga kita berupaya untuk membina prestasi generasi muda kita di bidang pencaksilat. Tadi disebutkan ada 1.247 peserta. Ini suatu jumlah peserta atlet terbanyak ini di Indonesia bagian timur sampai dengan sekarang. Nah, kita berharap nanti semakin banyak di periode berikutnya. Hari ini ada 11 provinsi yang ikut, di lingkungan Angkatan Darat ada 9 Kodam dan ada 48 perguruan yang ikut ya di pertandingan ini. Kejuaraan ini diikuti 1.247 atlet dari 11 provinsi di Indonesia. Rolis Muklis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Informasi berikutnya, saudara, kiper Timnas Futsal Indonesia Ahmad Habibi dinobatkan sebagai kiper terbaik di Piala Asia Futsal 2026. Habibi berapa kali melakukan penyelamatan krusial yang menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan. Timnas Futsal Indonesia harus puas menjadi runner-up Piala Asia Futsal 2026. Skuad Garuda kalah adu penalti dari juara bertahan Iran dalam laga yang berlangsung di Indonesia Arena. Meski gagal juara, namun Timnas Futsal Indonesia sukses mencetak sejarah tampil di laga final Piala Asia Futsal. Hasil ini tak lepas dari kerja keras para pemain, termasuk kepiawaian Ahmad Habibi dalam mengawal gawang Timnas. Habibi beberapa kali melakukan penyelamatan krusial yang menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan. Sebagai kiper utama, Habibi memainkan peran penting dalam perjalanan Indonesia menembus final Piala Asia Futsal 2026. Penampilan ciamik Ahmad Habibi di bawah Mister Gawang membuat ia dinobatkan sebagai kiper terbaik di Piala Asia Futsal 2026. Pemain asal klub Bintang Timur Surabaya ini jadi satu-satunya penggawa Indonesia yang meraih penghargaan individu. Usai membawa timnas menjadi runner-up Piala Asia Futsal, Habibi langsung berkumpul bersama keluarga. Habibi bersyukur dan bangga bisa membawa timnas futsal mencetak sejarah dengan tampil di laga final Piala Asia Futsal untuk pertama kalinya. Ia juga tak menyangka bisa dinobatkan sebagai kiper terbaik. Pastinya bangga banget, gak nyangka juga, karena ya saya juga cuma bisa ngasih yang saya punya juga gitu, cuma bisa ngasih yang saya bisa, apa yang saya punya, dan gak nyangka juga ternyata bisa dinobatkan jadi kiper terbaik di Piala Asia ini. Terus ya alhamdulillah banget gitu ya. Buat masyarakat Indonesia sih terima kasih banyak udah dukung kami, dukung Timnas Futsal Indonesia.
sudah mendoakan, support, walaupun hasilnya bisa dibilang mengecewakan lah ya, nggak sesuai target, tapi terima kasih banyak buat doanya, dukungannya. Semoga Timnas Futsal Indonesia makin berkembang, makin maju, dan bisa masuk ke Piala Dunia. Habibie berharap futsal Indonesia semakin maju dan Timnas Futsal Indonesia bisa tampil di Piala Dunia Futsal. Tim Liputan Kompas TV. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya, Davis Pinontoan, bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.